Oke, selamat malam juga. Gimana malam ini? Bisa dengar suara saya kan? Oke. Gimana malam ini? Sehat nggak? Tetap semangat kan? Oke. Tugasnya udah dikumpul ya Mbak Ana. Tugasnya sudah dikumpul. Sepertinya cuma Mbak Ana yang tugas. Ya, saya kasih kemarin. Yang saya suruh untuk meresensi buku. Saya sudah kirim yang PowerPoint kemarin di grup. Terus di akhir PowerPoint itu ada tugas saya tuliskan, saya jelaskan di akhir PowerPoint yang saya share kemarin di Facebook. Meresensi ini saya tunjukkan di layar. Ini tugas dari Endang Rahayu. Nah, ini salah satu contoh resensi buku yang dilakukan oleh Mbak Endang Rahayu. Kalau minggu lalu di luar ini ya sign out di luar ini. Oke, saya kasih ini ya Mbak ya, saya kasih waktu. Oke, saya kasih waktu minggu depan boleh dikumpul. Enggak apa-apa ya minggu depan kalau sibuk seandainya kan Mbak sibuk, betul-betul sibuk gitu, nggak sempat ngerjain, boleh inbox saya gitu, boleh kasih tahu kalau Mbak memang benar-benar sibuk nggak bisa ngerjain tugas gitu. Iya saya ngerti. Tapi minggu lalu datang kan Mbak Santi sama Mbak Ana datang kan minggu lalu, maksudnya ini hadir kan, datang. Wijik ya. Iya ya. Kalau seandainya ketinggalan, boleh ini ya, saya kan sudah share ininya YouTube-nya, boleh diulang kembali ya, sekilas saja. Ya, saya ngerti. Tapi bagaimanapun juga tugas tetap tugas ya Bu ya, Mbak, karena kan ini juga sekolah formal, dikerjain juga tugasnya biar saya mudah ini kasih nilai, karena kan harus ada bukti kalau kita mau kasih nilai. Nanti pinginnya sih kita mau panjangin waktunya, takutnya yang lain Mbak udah ini pada mau cepat kan.
mungkin pada ada kerjaan. Tapi kalau seandainya Mbak Santi atau ada yang ketinggalan, boleh chat saya kok, boleh tanya-tanya, saya akan kasih. Iya, ini saya ada contoh dari Mbak Endang Rahayu tentang tarian pena berbuah rupiah. Wow, ini menarik ya, judulnya aja menarik nih. Iya, bikin resensi. Ini kalau buat resensi buku pengetahuan, saya juga kasih ini pilihan buat mbak-mbak kalau mau cari mau cari ini, mau resensi cerita yang lain, boleh pilih buku yang mana mau diresensi, boleh yang mana lebih tertarik, atau juga di buku ada. Oke. Oke, sekarang ini kita lanjutkan. Ini masih resensi. Minggu depan mungkin sudah masuk tentang cerpen. Ini masih tentang resensi. Kemarin ini Mbak masih ingat nggak tentang resensi? Kita mereview, mengulang kembali ya, menunggu teman-teman ini yang masuk. Dia masih ingat tentang apa itu resensi, atau meresensi buku pengetahuan, ataupun itu baik buku non fiksi atau fiksi. Halo, masih di sana? Masih ingat enggak Mbak tentang definisi resensi? Apa itu resensi? Dan contoh-contoh buku yang bisa diresensi. Apakah kita bisa meresensi semua buku? Atau kita punya ada buku-buku tertentu yang hanya bisa diresensi, gimana? Atau ada pertanyaan tentang resensi buku pengetahuan? Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya apa, bu? Karya seni, banyak nih karya ya. Gimana, masih terlalu general atau terlalu luas pengertiannya sebuah karya novel gitu ya? Bagus. Yang lain? Iya, kita memberikan, ya ini juga bisa ya, salah satu pengertian resensi, memberikan suatu penilaian ya terhadap suatu karya, baik kelebihannya ataupun kekurangannya, ya kan? Itu salah satu tujuan dari resensi. Apalagi Mbak?
Oke, selamat malam Mbak, saya sehat. Bagaimana dengan Mbak, masih sehat kan? Oke. Oke, yang lain belum datang. Ada yang mau menyebutkan tujuan dari, mungkin tujuan sama definisi hampir sama, tapi tujuannya lebih spesifik. Sebenarnya apa sih tujuan dari meresensi sebuah buku, contohnya novel atau buku-buku contoh tentang sejarah, tentang perjuangan, atau apa lagi? Pasti sebenarnya tujuannya, ada yang tahu? Atau ada pertanyaan? Tujuannya mengungkapkan prinsip-prinsip resensi. Apa itu prinsip-prinsip resensi, Bu? Maksudnya gimana? Terima kasih Mbak. Ya. Tujuannya tadi membantu pembaca ya, atau memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku. Ya, bagus. Terima kasih. Mbak Nentia, tujuannya untuk membuktikan kemampuan penulis buku, mengungkapkan perkataan dalam suatu karyanya. Ini sedikit agak, maksudnya gimana Mbak? Mengungkapkan perkataan dalam suatu karyanya. Ya, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang satu dengan yang lain. Iya. Nah, contohnya kan seperti film-film atau ada buku terbaru yang diciptakan, mungkin yang karya dari salah satu tokoh yang memang sudah sering menulis buku ya kan. Jadi bagaimana tokoh tersebut ingin mempromosikan bukunya agar para pembaca tertarik ya kan. Ya nggak mungkin lah ya kan kalau pencipta buku tersebut tidak memberikan penjelasan mungkin yang menarik. Jadi biasanya penulis itu akan menceritakan atau memberikan sedikit gambaran terhadap buku tersebut. Itu biasanya kita lihat di belakang seperti ringkasan ya. Terus ada sedikit riwayat hidup daripada para pembaca ya kan. Itu tugas daripada si pembuat buku tersebut. Jadi
orang lain yang ingin menuliskan resensinya, mungkin bukan hanya memberikan menceritakan kelebihan-kelebihan dari buku tersebut. Mungkin dia akan lebih melihat dari sisi positif sama negatif, atau dari sisi kelebihan atau kekurangan. Kemarin seperti kita bahas kan, ya, suatu penilaian pada suatu buku dengan karya orang lain, ya. Mungkin kita membandingkan, ya. Oke. Terima kasih Mbak-mbak ini semua pintar-pintar ya. Terima kasih Mbak. Oke, selamat malam. Ini ada salah satu. Oke, semuanya kita memperhatikan tugas dari Mbak Endang. Ya, dari Mbak Endang. Tarian pena berbuah rupiah. Dari judulnya aja Mbak Endang sudah hadir nggak ya? Belum ya Mbak Endang ya. Oke, dari judulnya saja kita sudah bisa lihat ya kan. Judulnya itu cukup menarik ya, tarian pena berbuah rupiah. Contohnya kalau kita meresensi suatu buku, bisa nggak kita mengubah judul yang asli itu, kita ubah menjadi judul yang kita buat? Maksudnya gini, kita mengubah judulnya tetapi ya tidak jauh berbeda dari judul aslinya, bisa nggak? Oke, selamat malam. Gimana? Tidak? Yang lain? Kenapa tidak? Kenapa nggak bisa Mbak? Yang lain gimana? Kita meresensi suatu buku, jadi contohnya judulnya itu berbeda. Ketika kita meresensi, kita mengganti judul aslinya atau judul originalnya. Bisa nggak kita lakukan? Kenapa Bu? Boleh toh Bu? Mbak Risa bilang boleh. Kenapa Mbak boleh? Terus Mbak Neng Tia nanya, kenapa Bu? Ya kenapa boleh? Kalau kita ganti terus ketahuan yang menciptakan, kan kita bisa dituntut. Nah mungkin itu ide Mbak Ana ya. Mencute saya tanya, boleh tuh. Oh bisa jadi saya terima ya, saya terima pendapat Bu ini. Oh, pertanyaan begini, kan kalau kita contohnya ada tugas dan kita ingin meresensi suatu buku, ya kan, suatu buku pengetahuan. Tetapi kalau kita meresensi itu kan kita harus menuliskan juga judulnya. Itu adalah salah satu unsur-unsur dari meresensi buku ya kan. Kita jangan lupa judulnya, ya kan, penulisnya siapa, penerbitnya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Jadi di sini kita ganti. Contohnya ini ya. Mbak Endang Rahayu. Yang pertama itu ya kan, garis besarnya itu dia buat tarian pena berbuah rupiah. Nah, terus judulnya apa di sini aslinya? Judulnya Dalam Semesta Cinta. Kan sudah beda. Ya kan, beda judul yang dikasihnya sama judul awal buku tersebut. Bisa nggak? Nggak merampas hak cipta gitu. Nah, sebenarnya bisa ya, karena meresensi buku ini adalah kita menceritakan lebih kelebihan dan kekurangan. Kita bisa mengganti judulnya itu agar lebih menarik ya. Kita bisa lakukan itu. Tetapi judul originalnya itu jangan lupa kita letakkan di mana? Di judul buku. Kan ada prinsip-prinsip yang perlu kita tuliskan, seperti yang dikerjakan oleh Mbak Endang ya kan. Nah, dia buat judul besarnya itu mungkin Tarian Pena Berbuah Rupiah, sedangkan judul aslinya Dalam Semesta Cinta. Tetapi jangan lari pada topik, tapi judulnya itu jangan jauh lari atau tidak menyambung dari isi buku tersebut. Kita bisa menyimpulkan, tapi bukan artinya kita tidak menjaga hak cipta, kita tetap menjaganya.
Kalau hak cipta itu kita tetap letakkan di di judul buku. Kita kan tetap ceritakan, kita kan tetap tuliskan seperti ini kan. Ini bisa lihat nggak contoh yang saya tunjukkan ini? Tadi kan tujuannya utamanya itu, tujuan simpel dari meresensi buku adalah bagaimana kita bisa meringkas suatu buku itu dengan tepat, dengan jelas dan tidak bertele-tele ya kan. Jadi kita harus memberikan ringkasan ya kan yang cukup jelas. Nah, di situ kita bisa mengganti judulnya, tetapi saya katakan tadi jangan jauh daripada isi topik. Dan harus diingat karena meresensi ini adalah mungkin salah satu daya tarik untuk mengajak para pembaca merasa tertarik membaca buku kita dengan dengan judul yang kita sampaikan. Tetapi jangan lupa judul originalnya itu juga harus diletakkan. Oke? Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ini Bu Endang Rahayu yang mana? Oke, jadi sudah cukup mengerti ya Mbak ya. Mbak Ayu yang mana, sudah hadir nggak? Minggu depan saya kasih. Mbak Ayu nih ya, Mbak Ayu Endang Rahayu. Minggu depan saya masih kasih waktu. Saya masih kasih waktu untuk mengerjakannya. Oke, minggu depan terakhir saya masih kasih waktu. Jadi Rabu sebelumnya dikumpul, it's okay, saya tetap terima. Gak usah terlalu terburu-buru ya. Yang penting kita mengerti ya tentang apa sebenarnya yang kita lakukan dalam resensi buku. Nah, contohnya ini saya baca punya Mbak Endang ya. Karena cuma ini salah satu contoh. Enggak, ini bagus kok. Salah satu contoh resensi buku yang dilakukan oleh Mbak Endang ya. Tarian Pena Berbuah Rupiah ya kan, oleh Bu Endang Rahayu. Ini Bu Endang memang benar baca buku terus meresensinya, atau ini mungkin sedikit ini. Mungkin ini ya, kita nggak terlalu resmi baca novel ya kan, 381 halaman ya kan. Tapi katanya asli. Bagus Mbak, mungkin Mbak punya ini ya, punya bisa jadi Mbak punya novel ya, sudah punya gambaran ya kan. Terus sekarang Mbak intinya untuk meringkas atau meresensi ya kan. Oke, judul buku katanya Mbak itu mengganti judul awalnya itu adalah Tarian Pena Berbuah Rupiah. Judulnya sudah menarik. Oke, kita dapat poin ya, poin menarik. Judul bukunya adalah bagus. Judul bukunya itu Dalam Semesta Cinta. Penulisnya Pipit Senja. Penerbitnya Luxima Metromedia. Cetakan pertama ini ya. Tahun terbit 2013. Oke, selamat malam. Jumlah halamannya itu sampai 381 halaman. Benar sekali. Kalau kita meresensi buku itu, kita tidak bisa tanpa membacanya ya kan. Contohnya ini 380 halaman. Jadi kalau kita ingin meresensi buku, kita memang harus sudah punya pengalaman, atau memang harus membaca buku itu dari awal sampai akhir. Makanya jadi kalau meresensi buku ini terlalu ribet. Tapi mungkin kalau saya kasih tugas sama Mbak mungkin boleh melihat contoh-contoh di internet, banyak bagaimana cara meresensi ya. Jadi nggak perlu baca buku sampai berapa halaman gitu sampai habis, nanti tambah kerjaan. Oke. Ini riwayat pengarang, apa yang perlu dituliskan? Oke, semuanya ini mendengarkan ya Mbak. Di riwayat pengarang itu apa? Mbak ini mengatakan Pipit Senja adalah nama pena Eti Hadiwati Arif ya, nama penanya. Lahir di Sumedang 16 Mei 1956 dari
pasangan Haji Siti Hadijah dan SM Arif almarhum, seorang pejuang 45. Ya, di sini kita bisa menjelaskan pertama adalah riwayat pengarang. Karena riwayat pengarang itu juga penting. Kenapa penting? Siapa yang tahu? Kenapa perlu kita menuliskan riwayat pengarang? Oke, saya lanjut. Ia adalah penulis yang produktif. Tidak kurang dari ratusan novel telah digarapnya. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda. Jadi pengarang ini memiliki apa? Memiliki pengalaman yang memang benar-benar baik ya, bukan cukup baik lagi, karena dia sudah menulis ratusan novel. Jadi kita perlu menuliskan di resensi buku, karena itu salah satu ya daya tarik buku tersebut, siapa penciptanya ya kan. Mungkin kalau dia sudah menciptakan banyak ya kan, ratusan novel, mungkin dia sudah memiliki pengalaman yang baik dalam menulis, jadi bukunya mungkin juga sudah banyak penggemarnya, makanya dia bisa menulis banyak novel. Oke. Pipit Senja harus ditransfusi darah secara berkala seumur hidupnya karena penyakit kelainan darah bawaan. Mungkin ini adalah hal yang penting. Memiliki 2 anak yang membangkitkan semangatnya. Walau divonis oleh dokter bahwa usianya tidak lebih dari 17 tahun dan telah ribuan kali ditransfusi, ia tak lantas berdiam diri, tapi justru semangatnya berkobar menebar manfaat untuk orang lain. Penghargaan yang diperoleh Pipit Senja sudah cukup banyak. Salah satunya menjadi sepupu Forum Lingkar Pena di mancanegara dengan sebutan teroris, tukang teror menulis. Wow, keren ini ya. Dan menjadi emaknya BNI dan TKI. Ini perlu dicontoh nih Mbak, memiliki banyak karya ya. Sinopsisnya ini seperti apa? Sinopsis ini adalah salah satu juga contoh ringkasan ya, ringkasan singkat tentang, ini sudah tentang buku ya kan. Oke, kelebihan segi fisik. Kita bisa menceritakan segi fisik atau covernya gitu ya kan. Apa ini dituliskannya? Dari bentuk tulisan sampul terlihat menarik dan warnanya terlihat elegan, mencerminkan isi buku yang terkesan sendu dalam kehidupannya. Wah, bagus sekali. Bagian belakang sampul ada kesan-kesan penulis. Jadi kita perlu menilai ya kan, menilai kelebihan dari buku itu mungkin tidak langsung ke isinya. Kita bisa lihat dari penampilan buku tersebut ya kan. Contohnya itulah tadi, dengan cover yang menarik, dengan sampul buku yang mungkin menarik ya kan, dan dengan apa, dengan memberikan penjelasan atau sinopsis ya kan di belakang buku, itu juga menarik. Dalam kelebihan dalam seni non fiksi ya, banyak kata-kata inspirasi yang membuat lebih semangat. Ini mungkin dalam dalam non fiksi ya kan, dalam non fisik ya, secara tidak fisiknya itu, kalau buku-buku itu ya kan, kalau buku tersebut menyediakan ya kata-kata inspirasi yang membuat lebih semangat menjalani kehidupan. Sampul yang menarik, ini menarik ya bukunya ini ya, apalagi dengan bahasanya yang fresh. Yang fresh bisa kita gunakan di sini, boleh gaul dan selalu update hingga para pembaca bisa mudah memahami, merasa nyaman hingga tidak bosan menikmati tiap aksaranya. Kekurangan, ada juga kekurangannya. Untuk sampulnya tidak ada gambar yang ditonjolkan sehingga tidak terlihat menonton ya. Untuk tulisan terlalu besar terlihat memenuhi sampul novel. Mungkin ini saran-saran ya yang penting ya. Warna sampulnya elegan tapi seperti tidak cocok untuk dibaca kaum remaja. Ini mungkin komen dari Mbak ini, tanggapan Mbak ini ya, Mbak Ayu. Kekurangan segi non fisik.
isinya lebih banyak menceritakan tentang isi hati, sehingga para pembaca terkadang merasa kesedihan yang dialami terlalu diberat-beratkan, atau terlalu mungkin ya terlalu berlebihan ya, menceritakan tentang kesedihan. Mungkin penting juga ya kan kita untuk menghibur ya kan, menghibur dengan memberikan mungkin cerita-cerita yang lebih semangat. Mungkin itu pendapat Mbak Ayu. Oh, warna ini ungu ya Mbak ya. Dan penutupnya adalah menyandang penyakit abadi pipit senja terus hidup dengan tegar. Banyak yang bisa dicontoh dari inspirasi dan kegigihan jalan kehidupannya. Dalam novel Dalam Semesta Cinta bukan mengutuk dan menyesali kehidupan, tetapi semata hanya untuk berbagi bahwa hidup bukan selamanya pelangi. Nah, ini adalah di sini mungkin yang bisa dituliskan itu adalah mungkin bisa ringkasan, atau maksud ringkasan itu penutup apa yang bisa kita ambil dari apa yang kita bisa ambil, atau seperti pesan-pesan dari buku yang kita baca, atau seperti ini ada kata-kata motivasi ya. Sangat bagus ya ini motivasinya ya. Jadi betul sekali ya kan, kehidupan ini tidak selamanya indah ya kan. Tetapi apa, di sisi lain mungkin kita memiliki masalah ya kan. Tetapi di sisi lain mungkin masalah itu untuk menjadikan kita apa? Untuk apa? Untuk menjadikan apa? Ketika kita menghadapi masalah ya kan, mungkin masalah ini ya sepertinya menghalangi kita untuk kita bisa maju ke depan ya kan. Apa sih sebenarnya tujuan dari masalah itu? Apakah kita harus mengeluhkannya? Ini secara nyatanya ya kan, apakah kita harus mengeluhkannya? Apakah kita harus berhenti atau kita mundur? Tapi di sini dituliskan Mbak Ayu tersebut adalah apa? Kita sebagai manusia harus apa? Harus tetap menjalani dan jangan mengutuk atau menyesali kehidupan. Tapi dimana kita bisa mempelajari sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan. Itu mungkin pesan yang tertulis yang bisa diambil atau dikutip oleh Mbak Ayu. Iya, mendewasakan kita, benar sekali Mbak. Jadi masalah-masalah mungkin yang kita pandang ya kan, mungkin yang cukup serius, pasti ada solusi ataupun pasti ada alasan ya kan kenapa itu bisa terjadi. Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Sejauh ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke latihan ya. Ke latihan latihan tentang resensi buku ya, buku pengetahuan. Kalau di bukunya halaman berapa? Halaman 46 ya. Iya, kemarin saya kasih buat tugas tapi nggak ada yang ngerjain. Jadi ini kita masukkan tugas aja ya. Oke, karena tidak ada juga mengerjakan ini, belum ada mengirim. Tapi memang ada yang tertarik ini untuk membaca untuk membaca salah satu contoh resensi. Oke Mbak, ngerti. Oke. Jadi sekarang kita kerjakan atau jadi tugas aja?
Nah, gimana? Ada katanya Mbak Risa, kita kerjakan yang ini. Ada yang bilang next materi. Kita kerjakan sekarang. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Mbak Riri? Kalau kita kerjakan hari ini ya, ini juga salah satu contoh bagaimana kita tahu meresensi buku. Kalau contohnya Mbak tidak mau cari buku yang lain, karena memang betul-betul kalau seandainya Mbak ini mau meresensi buku, Mbak memang harus betul-betul atau benar-benar membaca satu buku itu, gitu. Ya mungkin Mbak bisa ngerjakan tugas, tapi mungkin melihat resensi orang lain mungkin bisa ya kan. Oke, jadi saya kasih, jadi kita sama-sama ini ya mengerjakan halaman 46 ya Mbak ya. Ayo suara terbanyak bagaimana? Iya, sebenarnya tugasnya itu, dan saya kan sudah bilang tugasnya itu saya tunggu Rabu kemarin supaya bisa saya periksa. Ternyata masih ada juga yang bertanya, aduh aku ketinggalan gitu ya. Udah kita kasih toleransi. Maksudnya supaya tidak lupa lagi. Jadi kita kerjakan ini, nanti saya tidak tuntut lagi untuk tugas yang lain. Haha. Iya, kalau Mbak Ayu sudah selesai. Oke, kita ngerjain ini ya Mbak ya, halaman 46 ya. Nanti kalau kita sudah ngerjain 46, ini kan salah satu contoh juga cara meresensi. Ini tugas yang lain. Iya, tadi maksud saya seperti itu. Ini saya kasih tugas, kalau Mbak Ayu kan sudah ngerjain tugas. Jadi mungkin Mbak Ayu bisa ngerjain yang lain. Itu adalah salah satu keringanan buat orang yang on time. Oke Mbak ya, saya kasih waktu kita selesai jam berapa Mbak? Waktunya 36 lagi ya. Bukan referensi Bu, resensi. Semuanya ini kan, semua punya buku kan, sudah lihat bukunya kan? Iya, kita ini ya, kita kerjakan halaman 46 ya. Jadi tugasnya untuk meresensi buku atau buku yang lain, novel yang lain, atau mengerjakan ini kita kerjakan aja sekarang supaya nanti nggak tertunda-tunda, supaya nanti tugas ibu nanti berkurang.
karena ini juga kita belum kerjakan. Dan next time kita akan topik baru ya, sepertinya itu cerpen. Tapi waktunya saya kasih loh, kita bukan jangan sampai ini ya. Diketik boleh, diketik Microsoft Word boleh. Saya harap diketik boleh. Gimana Mbak? Enggak, ini cuma membaca, bukan mendalami. Ini kan sudah ada resensi, ini kan salah satu resensi. Jadi apa yang Mbak lakukan? Jadi kita ngapain hari ini, menyanyi? Kalau nggak pada bawa buku sih Mbak. Menyanyi lah kita ya. Masa nggak bawa buku keras? Ya saya harap seperti itu, tapi kan kita tidak bisa ini kan, kita bahas sekali langsung udah lompat sana lompat, kita bisa lompat-lompat tapi nanti nggak nyangkut. Kalau baca dari papan tulis, ini papan tulisnya kecil. Ada nggak bawa buku, ada pakai laptop, ada mungkin dipakai HP Bu, nggak bisa. Ya, oke, gimana. Saya terserah pemirsa aja deh gimana caranya. Kalau saya sih, kalau ditanya saya mau kasih banyak tugas nih ya, tapi supaya di mana enak ya kan, di sana enak, saya juga enak. Gimana yo? Come on. Wah, kalau saya baca ini berapa halaman nih? Ini masalahnya kalau ibu-ibu kumpul pakai tawar menawar. Oke, saya akan lihat ini pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Oke, siapa yang ini mau yang baca? Oh, Mbak Ayu aja ya, Mbak Ayu ya.
Kalau yang ada bukunya, oke, begini aja. Kalau ada yang bukunya, Mbak bisa lihat lihat di buku kerja ini ngerjain nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang tidak ada buku, Mbak Ayu akan membantu kita membacakan, ya, membacakan teksnya, ya, membacakan ringkasannya, ya kan, terus menjawab nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya Mbak Santi, sorry ya Mbak Santi ya. Ini kita ngerjain tugas halaman 45. Oke, saya mulai ya. Kita jadi habis waktu, kita mulai. Oke, ini Mbak Ayu ya, saya ini ya. Mbak Ayu. Oke, bentar ya Mbak ya, ini lagi. Oh, Mbak Ayu. Mana Mbak Ayu? Ini susah ya, bentar ya Mbak ya. Mbak Ayu offline lagi. Ada kesalahan teknis bentar. Mbak Ayu, mana Mbak Ayu? Ops, oke. Oke. Begini kalau ini pakai Mi, prosesnya lama. Ntar ya, Mbak Ayu belum proses ya. Belum, ini masih proses. Saya juga sudah klik ini ya.
Nggak bisa nih Mbak. Oke, sepertinya nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, ini saya kasih tugas ini ya, tugas yang berkaitan juga masih sama dengan resensi. Ya betul, habis waktunya ya. Ini kita berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Oh, setengah jam lagi. Oke, saya ini punya 5 pertanyaan tentang resensi ya. Oke Mbak, iya ya. Oke, ini tolong ini semuanya fokus. Kalau di sana nggak ada pena ya, kalau nggak ada pena ya ini pakai handphone atau pakai apa. Ini coba ditulis pertanyaannya ya. Ini masih tentang pemahaman kalian tentang resensi buku. Nomor 1, udah siap? Are you ready? Ya karena tadi tugasnya memang mau ini. Oke, nomor 1, tolong dengarkan. Di sini nggak bisa diketik dong. Mana bisa diketik? Kita harus tulis di apa dulu di. Nggak bisa diketik Mbak. Rename ya. Text snapshot. Ya sebentar ya Mbak ya. Sebentar. Tapi ini kok nggak bisa ya? Udah nanti habis. Nggak bisa. Oke, nomor 1 ya, nomor 1 udah. Menurut pendapat Anda, oke udah fokus ya Mbak ya. Nomor 1, menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan, ini menurut pendapat Anda ya, bukan menurut pendapat buku ya. Menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan meresensi sebuah buku Oke, sekali lagi, menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan meresensi sebuah buku fiksi atau non-fiksi? Oke, nomor 2. Jelaskan tentang tujuan dari meresensi sebuah buku pengetahuan. Buku pengetahuan ya Mbak ya. Jelaskan tujuan dari meresensi buku pengetahuan.
Sudah Mbak? Lanjut. Buku pengetahuan secara umum, buku pengetahuan secara umum, buku yang berisikan tentang pengetahuan. Nah, contoh pengetahuan alam atau pengetahuan tentang ini, tentang secara umum lah, ini secara umum, nggak spesifik. Nomor 3, jelaskan unsur-unsur resensi. Oke, selanjutnya hal apa sajakah yang perlu Anda tuliskan ketika meresensi sebuah buku. Jadi ini menurut pendapat Anda ya. Jadi saya tidak tanya pendapat buku. Oke Mbak, oke, saya kasih waktu. Kalau bisa di Microsoft Word, ditulis di Microsoft Word. Kalau nggak ada, bisa di inbox ke saya ya. Diusahakan hari ini cuman 4 kan Mbak? 5 ya. Nomor 1 tadi, jelaskan menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan meresensi buku fiksi atau non fiksi? Oh, ini bukan kosong. Jawabannya tolong di inbox. Nomor 1, menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan meresensi buku menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan meresensi buku fiksi ataupun non fiksi? Mungkin pertanyaannya simple ya kan, sederhana, tapi tolong dipahami setiap pertanyaannya, mungkin sedikit menjebak. Kalau Mbak sudah siap, tolong di inbox terus diberitahu saya sudah siap ya. Ini suruh menjawab pertanyaan.
Mbak Amini gimana? Mau ini melanjutkan? Nomor satu, biar saya bacakan. Gimana Mbak? Oke. Ada yang sudah siap? Udah selesai belajar. Sudah ada yang siap?
Oke, udah yang siap, Mbak. Oke, sudah siap, sudah selesai. Oke, oke. Iya, ini tugas juga, ini tugas. Ini tugasnya juga penting loh, bukan asal-asal tugas.
Ini kalau kita kerjain sama-sama, ini kan tadi saya ini kalau kerjain sama-sama kan kita harus panggil pakai ini ya mikrofon ya. Nah, masalahnya internetnya, nanti saya panggil mikrofonnya juga kita nunggu kan habis waktu, seperti tadi mau baca ini kan. Jadi ini mungkin sedikit solusi sama kita supaya kita nggak buang-buang waktu juga untuk mengklik, menunggu. Makanya saya kasih tugas juga yang berkaitan dengan resensi buku. Gimana? Ada solusi, ada komen? Saya terima dengan ikhlas. Gimana, Mbak? Karena kan nanti kita juga ada ujian akhir ya. Kalau midterm kemarin udah sama Mbak Wiwi ya. Nah, ini keluar ini pasti keluar tentang resensi buku. Oke ya Mbak. Gimana? Kayaknya ada sedikit kasih masukan dari Mbak Nenti ya. Seperti itu tadi kan, ngerjain bareng tadi kan, ini ngerjain bareng tadi kan itu kan butuh, supaya saya mendengar tentang jawaban kalian kan saya butuh panggilan, saya memanggil ya. Nah, ini masalahnya mikrofonnya tadi tuh bermasalah. Terus saya kasih tadi tugas tentang ini, dari buku juga ada yang nggak bawa buku. Jadi gimana coba? Oke, yang sudah send di Facebook udah selesai. Ini saya sudah banyak terima ya tentang ini ya, banyak terima jawabannya ya. Saya akan lihat siapa yang sudah mengirim. Contoh dari Mbak ini, kalau saya baca dari Facebook, kalian dengar nggak? Nah, ini jawaban dari Mbak Lingling Ana ya. Nomor 1, pendapat tentang resensi buku fiksi dan non-fiksi. Katanya adalah
Pendapat meresensi buku fiksi dan non-fiksi itu memberikan pertimbangan kepada pembaca dan menambah imajinasi dan memotivasi atas dari buku yang dibacanya, memberikan pemahaman komprehensif tentang isinya, mengajak kita merenungkan fenomena dalam buku. Nomor 2, menjelaskan meresensi buku pengetahuan adalah dalam buku pengetahuan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, misalnya budidaya tanaman. Kita diajak untuk mengetahui seluk-beluk tanaman dan cara perawatan selama pertumbuhan. Nomor 3, resensi buku, identitas buku, intisari buku, kepengarangan, keunggulan dan pengalaman, keunggulan dan ini ya, kekurangan. 4 hal yang dikerjakan saat menulis resensi: memilih buku tepat, misalnya buku aktual, bestseller, buku kontroversial, buku pemikiran baru, dan buku para pesohor. Oke, terima kasih. Oke, nanti saya kasih nilai ya. Dengar nggak Mbak tadi yang saya baca? Oh, dengar ya yang saya baca ya. Oke, ada lagi yang mau kasih yang sudah selesai? Ada lagi yang mau kasih ini biar saya baca? Ya, saya setuju sekali ya tentang pendapat Mbak Lingling dalam menjawab 4 pertanyaan ya. Nanti saya akan pindahkan ke Microsoft Word dan saya akan kasih nilai. Oke, selanjutnya Mbak Lala ya, coba saya lihat, masa Mbak kok nggak masuk ya? Mbak Lala nggak ada. Coba bentar. Mbak Lala ya. Sebentar, Mbak Lala sudah berteman dengan saya di Facebook. Oh, kalau belum nggak bisa masuk Mbak. Suka berteman dulu. Soalnya saya blok kalau tidak berteman kan nggak bisa masuk. Saya juga kurang tahu gimana men-settingnya. Berteman dulu ya Mbak ya, baru bisa masuk. Ini nggak ada masuk kok dari Mbak Lala. Udah tapi belum di-add, maksudnya udah tapi belum saya konfirmasi gitu ya. Mbak La. Oh, baru ya. Oke, udah saya konfirmasi. Oke, boleh di inbox kembali Mbak.
Tadi saya sudah membacakan ini ya dari Mbak Liling, yang mungkin menginspirasi para mbak-mbak lainnya untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut ya, atau memperluas lagi, memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Ini masalahnya seperti ini. Kemarin saya kasih tugas yang cuman ngumpul yang Mbak Ayu, pasti Mbak Ayu dapat ini ya, nilai yang agak sedikit berbeda untuk tugas yang pertama ya. Ya, yang pantun, yang ini yang pantun sepertinya udah hampir semua yang ngumpul yang ini. Oh, karena Mbak tadi belum berteman kita, jadi Mbak kirim, saya nggak bisa lihat, nggak ada yang masuk. Kalau tidak saya cek. Ini baru masuk dia. Ini baru masuk semua nih Mbak. Pas kita berteman baru masuk nih. Oke, waktu kita udah sedikit lagi. Oke, sudah bisa dilihat. Oke, minggu depan kita materi baru ya. Saya rasa dan saya percaya ya, semua sudah mengerti ya tentang meresensi buku ya, buku bacaan. Dan boleh nanti suatu saat ini dipraktekkan ya dalam kehidupan, bagaimana meresensi sebuah buku bacaan, baik itu fiksi atau non fiksi, seperti novel ya, atau buku tentang pengetahuan ya. Itu ya contohnya, yang buku tentang pengetahuan itu contohnya seperti non fiksi ya. Oke, semuanya masih di sini ya, masih bersama saya. Oke, Mbak. Ini tolong ya Mbak, tugasnya hari ini tolong hari ini dikumpul ya, saya mau kasih nilai. Kalau kelasnya ini sudah selesai, nanti di inbox aja, nanti saya nilai, saya mau copy di Microsoft Word, baru saya kasih nilai ya Mbak ya. Nanti saya inbox kembali. Tolong malam ini ya Mbak ya diselesain. Kalau mungkin ada yang mungkin tidak sempat, terlalu mendadak waktunya malam ini, kemungkinan Mbak mau ngirim besok, saya tetap terima besok ya. Tetapi
ya pasti ada nilai plus untuk hari ini. Untuk tugas yang saya katakan yang kemarin, ya kan, tugas yang cuman Mbak Ayu yang mengumpul tentang meresensi buku ya, atau memilih buku kesukaan Anda sendiri, itu sudah kita ini ya, kita gantikan dengan tugas hari ini. Ya, jadi tugas meresensi buku yang ini, mencari buku yang lain untuk Anda, untuk Mbak resensi, kita sudah gantikan hari ini. Jadi kita mau ke materi yang baru ya, supaya saya tidak menunggu-nunggu tugas-tugas ibu ya, supaya hari ini aja yang dinilai untuk hari ini ya. Duh. Yang ku miliki aku